Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tini ATV. Dikenang karena pemersatu Inggris Protestan melawan Katolik, mampu mengalahkan armada Spanyol pada tahun 1588 dan dianggap sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Inggris. Elizabeth Tudor adalah Ratu Inggris dan Irlandia dari tanggal 17 November 1558 sampai kematiannya pada tahun 1603. Dia kadang-kadang disebut sebagai Ratu Perawan Elizabeth. Dia adalah yang terakhir dari 5 raja House of the Door. Dia juga dikenang karena riasan ikoniknya yang perlahan meracuni tubuhnya sendiri dan mungkin telah menjadi alasan untuk membunuhnya. Dan inilah yang mungkin telah menyebabkan kematian Ratu Elizabeth Tudor. Elizabeth adalah putri Henry ke-7 dan Berlin istri keduanya yang dieksekusi ketika Elizabeth berusia 2 tahun. Dan pernikahan sang ibu dengan Henry dibatalkan, sedangkan Elizabeth dinyatakan tidak sah. Saudara tirinya yaitu Edward memerintah sampai kematiannya pada tahun 1553. Edward tidak memiliki anak, jadi ada pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan kedudukannya. Henry ke-8, ayah Edward, telah mengatakan bahwa jika Edward meninggal tanpa memiliki anak, maka tahta harus diberikan kepada saudara perempuannya yang tertua, yaitu Mary, dan kemudian kepada putri Elizabeth. Namun Mary beragama Katolik. Berlin meyakinkan bahwa dia tidak boleh membiarkan tahta diberikan kepada Mary. Namun juga tidak menginginkannya bahwa tahta jatuh kepada Elizabeth. Maka diputuskan tahta jatuh pada Lady Jane. Lady Jane adalah seorang Protestan dari keluarga Tudor. Sedangkan Edward meninggal pada tanggal 6 Juli 1553. Dan Lady Jane Grey diproklamirkan sebagai ratu. Namun miris, ia hanya memerintah selama 9 hari saja. Mary kemudian menjadi ratu berikutnya dan menggulingkan Lady Jane. Selama pemerintahan Mary, Elizabeth dipenjara selama hampir 1 tahun karena dicurigai mendukung pemberontakan Protestan. Dan pada tahun 1558, Elizabeth menggantikan tahta Mary. Elizabeth dan ratu dari negara masing-masing memiliki hubungan yang sulit yang mendominasi politik Inggris Skotlandia selama 20 tahun. Mary adalah cucu perempuan Margaret, yaitu kakak perempuan Henry ke-7. Dia adalah Ratu Skotlandia dari tahun 1543 hingga 1567. Ketika dia menjadi ratu namun tidak populer. Dan hal itu memaksanya untuk turun tahta. Pada tahun berikutnya dia datang ke Inggris, berharap disambut oleh Elizabeth, tetapi sebaliknya, dia menerima perlakuan yang dingin. Mary adalah seorang Katolik dan banyak umat Katolik berpikir dia harus menjadi Ratu Inggris. Sadar bahwa dia bisa menjadi ancaman bagi tahtanya, maka Mary dijadikan sebagai tahanan selama 19 tahun. Banyak penasehat mendorong Elizabeth untuk mengeksekusi Mary untuk mencegah pemberontakan dari orang-orang yang menginginkan Mary naik tahta Inggris. Dan hal itu ditolak oleh Elizabeth. Saling tikam antara anggota keluarga kerajaan seolah menjadi hal yang terselubung namun menjadi rahasia umum. Dan ketika Prancis Walsingham, yaitu salah satu menteri terpenting Elizabeth,
ternyata juga memiliki rencana untuk menggulingkan Elizabeth pada tahun 1686. Mata-mata kepercayaan Elizabeth menemukan bahwa menteri mengirim pesan ke komplotan Katolik menggunakan beberapa taktik cerdik. Dan mata-mata berhasil mendapatkan salah satu surat tersebut kemudian memalsukan dengan tulisan tangan Mary. Dan hal itulah yang digunakan sebagai alasan untuk mengeksekusi Mary. Mary dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan dipenggal pada tahun 1587. Kekuasaan Elizabeth menjadi penguasa yang sangat berbeda dengan kakak tirinya Mary. Saat pemerintahan, Mary selalu memberikan hukuman keras kepada siapapun yang tidak setuju dengan usaha dan keputusannya untuk mengembalikan Inggris ke Katolik. Hal ini yang membuatnya mendapat julukan Bloody Mary. Sedangkan Elizabeth, ia berusaha untuk mengembalikan negara Katolik ke Protestanisme, seperti yang telah dilakukan ayahnya. Tetapi untungnya Elizabeth terbukti menjadi penguasa yang lebih toleran daripada Mary, dan mencoba menjadikan Inggris sebagai tempat yang jauh lebih adil lagi untuk semua orang. Potret luar biasa mengapa Elizabeth yang pertama tidak pernah menikah selama bertahun-tahun. Aturan kerajaan mengharuskan Elizabeth untuk menikah, dan penasihatnya sendiri dianggap sebagai calon terbaik untuknya. Semua orang berpikir bahwa Elizabeth membutuhkan seorang suami untuk mendukungnya dan melahirkan ahli waris untuk menggantikannya pada tahun 1566. Parlemen bahkan mencoba untuk memaksa Elizabeth dengan menolak memberinya uang sampai dia mau menikah. Dan tentu saja, Elizabeth menolak keras aturan tersebut. Elizabeth berikrar bahwa ia sudah terikat dengan seorang suami, yaitu kerajaan Inggris. Dan akhirnya masalah pernikahannya tidak pernah diungkit lagi. Meskipun begitu, tak sedikit rumor tentang Elizabeth yang memiliki hubungan dengan laki-laki pengadilan, tetapi tidak ada yang pernah mampu membuktikannya. Hal ini membuat kepribadian Elizabeth semakin menjadi misteri. Sedang menurut penuturan Elizabeth sendiri, alasannya kenapa ia tidak menikah adalah jika dia menikah dengan pangeran asing untuk menjalin hubungan dengan negara Eropa lain. Hal itu mungkin akan lebih menguntungkan bagi negara lain daripada Inggris sendiri. Dan hal ini akan membuat kepemimpinannya menjadi kurang kuat. Sedang jika dia menikah dengan orang Inggris, hal itu mungkin akan menyebabkan konflik antara menteri dan penasihatnya kelak. Dengan begitu, Elizabeth dengan tegas mengenai perasaan dan tindakannya. Meskipun tawaran yang diajukan, banyak pria yang tidak pernah berkurang untuk dijodohkan padanya. Jadi, ini juga sebuah strategi. Elizabeth sengaja membuat mereka menunggu. Ini berarti dia bisa mendapatkan dukungan yang dia butuhkan dari para pria itu dan membuat mereka untuk tetap setia padanya. Hal lain yang menarik dari Elizabeth adalah tentang riasan wajahnya. Kulit putih dianggap puncak kecantikan wanita selama era Elizabeth, dan Elizabeth secara khusus ingin menggunakan riasan wajah untuk menutupi bekas luka cacar dan juga kekurangan pada kulitnya. Hal lainnya adalah ia memakai timbal putih dan riasan dengan dicampur cuka untuk mencapai penampilan pucat khasnya. Riasan yang selalu menempel pada wajahnya setiap hari menyebabkan masalah besar seperti rambut rontok dan juga kerusakan kulit. Lebih jauh lagi, hal yang mengerikan adalah Elizabeth mungkin telah meninggal karena keracunan timbal.
yang mana lipstik yang ia gunakan mengandung merkuri. Selain timah di pipinya, lipstik Elizabeth sangat beracun. Noda bibir yang terbuat dari mineral berbahaya yang mengandung merkuri yang memasuki tubuh Elizabeth melalui bibirnya. Hal ini membuatnya kehilangan ingatan, lekas marah dan juga depresi. Bahkan disinyalir Elizabeth memiliki gejala depresi akut yang pada saat menjelang akhir hidupnya. Make up yang memberinya kulit putih pucat dan cuka yang dicampur bersama untuk membuat Saro Vanacea yang merupakan produk kecantikan favorit Elizabeth. Sang ratu selalu mengoleskan bedak ke wajah dan juga lehernya untuk mengubah kulitnya menjadi kanvas porselen. Namun, Elizabeth dan mereka yang memakai rose root menyerap zat berbahaya bahan kimia melalui kulit mereka. Timah perlahan-lahan merusak permukaan wajah Elizabeth. Akibatnya, Elizabeth memakai lapisan riasan yang lebih tebal lagi dan lebih tebal lagi. Bahkan pemakaian riasan ini dilaporkan bisa setebal 1 inci menjelang akhir hidupnya. Penghapusan make up sangat jarang dilakukan di era itu. Jika mereka ingin menghapusnya, maka harus menggunakan merkuri. Jadi, banyak bangsawan yang tidak menghapus kosmetik mereka setiap malam. Mereka tetap memakai riasan timah setidaknya seminggu setelah pembantunya dengan hati-hati mengoleskannya ke wajah. Selama ini, timbal yang diserap ke dalam kulitnya adalah hal yang menyebabkan kulitnya menjadi abu-abu dan keriput. Saat Elizabeth akhirnya menghilangkan riasan itu, yaitu dengan menggunakan campuran kulit telur, alung, dan merkuri. Elizabeth sendiri mengatakan menghapus riasannya dengan merkuri membuat kulit mereka jauh lebih lembut, tetapi sebenarnya itu mengukis kulit mereka. Pada awal tahun 1600-an, kesehatan Elizabeth telah melemah dan ia tetap menjalankan pemerintahannya dalam posisi di kamar, sehingga para penasehatnya akan berdiri berjam-jam untuk menemaninya. Dan pada saat terakhirnya, Elizabeth menyatakan penyesalannya atas keputusannya yang ia buat selama pemerintahannya, terutama eksekusi atas Mary Ratu Skotlandia. Pada 24 Maret tahun 1603, Elizabeth yang pertama meninggal setelah memerintah selama 44 tahun. Walaupun menjadi ratu yang sangat populer di eranya, namun dia tidak memiliki anak. Karena itu, tidak ada pewaris langsung tahta. Dia adalah Raja Tudor terakhir. Dan tahta terakhir jatuh pada putra James ke-6 dari Skotlandia. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.